Baiklah, aku akan mencucinya, ucap Devan, berjalan menuju kamar mandi. Bagus. Jika perlu cuci pakai Baiklin, ketus Raya, sedangkan Devan hanya menghembuskan nafasnya dengan kasar saat mendengar ucapan istrinya. Setelah mencuci matanya, Devan menghampiri istrinya yang masih sibuk mengemasi barang-barang mereka. Sayang, mataku sudah bersih dan tidak terkontaminasi lagi, ucap Devan dengan nada bercanda. Raya hanya berdehem, ia sangat malas menanggapi suaminya saat ini. Sayang, kau yakin jika kembali ke Jakarta sekarang? Masih ada waktu loh buat bikin dede untuk Crystal. Devan berucap tanpa bebas, seolah lupa dengan kesalahannya yang baru saja ia perbuat. Dasar tidak tahu malu. Ngegetok kepala suami dosa gak sih? Apa tadi? Buat adik untuk Crystal? Jangan mimpi. Raya tidak menanggapi perkataan suaminya, tapi ia hanya menggerutu dalam hati. Raya tetap melanjutkan mengemasi barang-barangnya tanpa memperdulikan suaminya yang selalu membujuk dan juga menggodanya. Selesai, ucap Raya saat sudah selesai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Sayang, kau yakin? Entah sudah berapa kali Devan bertanya seperti itu membuat Raya mendengus kesal. Kenapa? Kau tidak rela jika pulang sekarang? Tidak apa, aku bisa pulang sendiri dan kau bisa sepuasnya memandangi pepaya gantung di sini tanpa gangguan. Raya berucap ketus, kemudian ia mengambil baju ganti yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ya ampun, bukan begitu. Devan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Salah lagi, bati Devan. Jika dirinya pandai menggombal seperti Dedi Sander, mungkin dirinya tidak akan kesulitan seperti ini untuk meluluhkan hati istrinya. Devan akhirnya memilih mengalah dan mengikuti istrinya jika mereka akan kembali siang ini ke Jakarta. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari bibir Raya sejak tadi, membuat Devan merasa bersalah. Seharusnya dirinya tidak jelalatan dan bisa menjaga perasaan istrinya. Aku harus bagaimana? Batin Devan terus bertanya-tanya. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya untuk meluluhkan hati istrinya? Mami, teriak Crystal saat melihat Raya memasuki rumah. Raya sedikit berjongkok lalu merentangkan kedua tangannya, lalu dengan cepat Crystal berlari dan memeluk ibunya dengan erat. Mami kangen banget sama kamu sayang. Raya mengecupi seluruh permukaan wajah putrinya dengan penuh kerinduan. Chris juga kangen banget sama Mami. Lalu Crystal juga melakukan hal yang sama, yaitu mengecupi wajah ibunya. Papi mana? Masih di depan, ucap Raya, karena Devan masih sibuk menurunkan beberapa koper yang lumayan besar dari bagasi mobil. Loh, katanya nanti malam sampai? Tanya JJ heran saat melihat Raya sudah di dalam rumah. Iya, Mam. Abis kangen banget sama si bawel ini, ucap Raya apa adanya, karena dirinya memang sudah merindukan putri bawelnya itu. Benarkah? JJ menatap putri sambungnya dengan tatapan penuh selidik. Iya, jawab Raya sambil tersenyum manis. Baiklah, untuk saat ini Mami percaya, ucap JJ lalu memeluk Raya yang tengah menggendong Crystal. Raya hanya menghela nafasnya. Ibu sambungnya itu sangat peka dan tidak bisa dibohongi. Papi, seru Crystal saat melihat Devan memasuk rumah sambil menyeret dua koper besar di tangannya. Anak papi. Devan lalu mengambil alih Crystal dari gendongan Raya. Kangen sama papi tidak? Tanya Devan sambil mendusel perut Crystal, membuat gadis kecil itu kegelian. Kangen dong. Papi, apa dede bayinya sudah jadi? Tanya Crystal dengan kepolosannya. Kerik, kerik, kerik. Sejenak keadaan di sana menjadi senyap. Devan dan Raya saling pandang dan JJ menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Crystal, sepertinya Mami dan Papi lelah. Ayo sama Mommy, ajak JJ, ingin mengalihkan pertanyaan Crystal. Karena jika pertanyaan gadis kecil itu dijawab, pasti nanti ada pertanyaan lainnya yang membuat pusing kepala. Tapi, kita video call Mimi Peri, bagaimana?
Usul JJ lagi. Mendengar Mimi Peri disebut, Crystal langsung menganggukkan kepalanya dengan semangat, karena gadis kecil itu sangat menyukai sosok Mimi Peri, begitu pula dengan 4J. Kemudian Crystal minta diturunkan lalu berjalan mengikuti JJ menuju markas tempur 1. Setelah JJ dan Crystal sudah tidak terlihat, Raya menuju markas tempur 2 dan diikuti Devan dari belakang. Devan terus berusaha untuk meluluhkan Raya yang terlanjur marah dengannya. Sayang, sudah dong marahnya, jangan diamkan aku seperti ini. Bujuk Devan lagi. Aku lelah. Jawab Raya begitu saja, kemudian merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Sayang, ganti baju dulu. Devan duduk di tepi tempat tidur sambil mengusap punggung istrinya dengan lembut. Aku malas. Jawab Raya cuek, membuat Devan menghembuskan nafasnya dengan kasar. Lelah sekali ya. Gumam Devan saat mendengar dengkuran halus istrinya, bertanda jika Raya sudah terlelap dalam tidurnya. Dengan perlahan dan telaten Devan melepaskan pakaian istrinya dan menggantikannya dengan daster rumahan. Aku mencintaimu sayang. Bisik Devan, lalu mencium kening Raya dan menyelimuti tubuh istrinya sampai sebatas dada. Setelah memastikan istrinya nyaman, Devan keluar dari kamar dan berjalan menuju ruang kerjanya. Hei, cucu menantu Luknut, seru Oma Irene kepada Devan. Oma, Beo Devan, ada apa lagi ini? Batin Devan saat melihat wajah Oma Irene tak bersahabat. Semoga tidak minta yang aneh-aneh. Batin Devan lagi. Sini kau. Oma Irene menjetikan jarinya agar Devan mendekat. Au. Pekik Devan saat daun telinganya dijewer oleh Oma Irene. Oma, apa salahku? Keluh Devan sambil mengusap daun telinganya yang terasa panas. Masih bertanya apa salahmu? Kau ini bodoh atau apa hah? Bentak Oma Irene. Waduh, jangan-jangan Raya memberitahu Oma jika aku jelalatan lihat pepaya impor. Batin Devan dan jantungnya sudah jedak-jeduk tak karuan. Ampun Oma. Devan menutup kedua telinganya dengan telapak tangannya saat Oma Irene akan menjewer telinganya lagi. Jangan menyiksaku, oke? Aku jujur dan maaf karena membuat Raya bersedih. Jelas Devan, membuat Oma Irene melotot seram. Maaf, Oma, aku tidak sengaja melihat pepaya impor. Kemudian Devan menjelaskan masalahnya secara detail kepada Oma Irene. Oh, jadi kau membuat cucuku sedih. Oma Irene menyingsing lengan bajunya dan bersiap menghajar Devan lagi. Apa? Jadi Oma tidak tahu? Tadi tidak tahu tapi sekarang aku sudah tahu. Sahut Oma Irene kesal. Oh Oma, aku. Gara-gara pepaya import yang gondal-gandul, kau mengabaikan pepaya lokal yang ranum dan segar. Dasar mata jelalatan. Maki Oma Irene dan menatap tajam Devan. Tidak kau, tidak sandar kalian sama saja. Maki Oma Irene lagi. Habislah aku. Ternyata aku salah paham. Oma yang cantik dan tidak sombong, jangan marah-marah, nanti darah Oma naik lagi dan keriput Oma nanti bertambah banyak. Nanti tidak cantik lagi loh. Rayu Devan. Sempat-sempatnya Devan berkata seperti itu, di saat si macan tutul siap memangsa lawannya. Aku tidak peduli. Sini kau. Oh tidak. Ampun Oma. Devan berusaha kabur, akan tetapi kera bajunya sudah ditarik lebih dahulu oleh Oma Irene. Berani kabur kau? Abis golokmu itu akan kusunat lagi biar abis dan tidak bisa bermain jungkat-jungkit. Kesal Oma Irene, sambil terus memegang kerah Devan dan menggiringnya menuju halaman belakang, tepatnya di kebun bunga JJ. Jangan Oma, nanti jika golokku dipangkas abis kasihan istriku tidak bisa merasakan ajab-ajab lagi. Masih sempat Devan menjawab ucapan Oma Irene dengan kata-kata yang super absurd. Ya bagus, karena Raya bisa mencari yang lainnya dan tidak jelalatan seperti dirimu. Balas Oma, tak kalah absurd. Jelek. Ak. Oma, sakit sekali jantungku saat kau mengatakan itu.
Devan berakting seperti menikam jantungnya sendiri dan berlagak kesakitan. Cih lebay. Cibir Oma Irene. Hei, kau. Oma Irene memanggil tukang kebun yang sedang mencabuti rumput di area hamparan tanaman bunga lili dengan berbagai macam warna yang tumbuh di sana. Iya, Oma. Tukang kebun tersebut datang terpongo dan menundukkan sedikit badannya, memberi hormat. Apa saja tugasmu hari ini? Tanya Oma Irene. Tugas saya hari ini adalah mencabuti rumput saja, Oma. Jawab tukang kebun itu dengan sangat sopan dan menundukkan kepalanya. Bagus. Oma Irene menganggukkan kepalanya berulang kali. Mana dompetmu? Oma Irene menengadahkan tangannya kepada Devan membuat Devan mengernyit heran. Untuk apa? Tanya Devan keheranan. Cepat berikan. Banyak omong. Kesal Oma Irene. Iya, Devan merogoh kantong celananya di bagian belakang, di mana dompetnya bersembunyi di sana. Kemudian Devan memberikan dompetnya kepada Oma Irene. Aku tidak mau membuka dompetmu, dan keluarkan uang tunainya. Ucap Oma Irene. Hah, untuk apa lagi? Tanya Devan keheranan lagi. Walau begitu ia mengeluarkan uang tunai yang ada di dalam dompetnya. Tidak banyak sih, hanya ada 3 juta. Ucap Devan sambil memperlihatkan uang ratusan ribu rupiah yang lumayan banyak di tangannya. Berikan semua uang itu kepada Pak Sarjo. Ucap Oma Irene sambil menunjuk tukang kebun yang berdiri di depannya. Maksudnya bagaimana sih? Oma mau apa? Tanya Devan penuh kebingungan, dan ia tetap menyerahkan uang itu ke Pak Sarjo. Terima Pak Sarjo, karena itu rezekimu, mulai hari ini kau libur sampai minggu depan. Ucap Oma Irene kepada tukang kebun itu, membuat Devan semakin bingung sedangkan tangan Pak Sarjo yang memegang uang tersebut bergetar dan matanya berkaca-kaca. Tapi Oma, mulai hari ini pekerjaanmu akan diambil alih Devan. Potong Oma Irene, membuat mulut Devan menganga dan tidak percaya dengan ucapan Oma Irene. Oma, dilarang protes. Ini adalah hukumanmu. Potong Oma Irene lagi, membuat Devan mendesah kecewa. Benar Oma. Saya libur? Tukang kebun itu memastikan. Iya. Jawab Oma Irene mengangguk pasti. Lalu uang ini? Anggap saja itu bonus dari Devan, sekarang pulanglah biar Devan yang melanjutkan pekerjaanmu. Wah, terima kasih Oma, Tuan Devan. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu. Tukang kebun itu tentu saja sangat senang mendengar kata libur 1 minggu ditambah dapat bonus 3 juta lagi. Ya, Pak Sarjo, teriak Devan saat pria parubaya itu menjauh dari sana. Pelankan suaramu. Bagaimanapun juga dia lebih tua darimu. Sentak Oma Irene dan juga mengingatkan cucu menantunya. Iya, maaf. Ucap Devan pelan. Sekarang lanjutkan pekerjaan Pak Sarjo. Titah Oma Irene. Oma yang benar saja. Keluh Devan kesal. Tapi walau begitu Devan mengerjakan hukumannya. Tentu saja benar karena aku selalu benar. Cabut rumputnya yang bersih. Oma Irene berucap sambil mengawasi pergerakan Devan. Nasib. Nasib. Gerutu Devan. Kalau lihat pepaya gantung import dan membuat gempa lokal di atas tempat tidur, kau tidak mengeluh. Sindir Oma Irene, membuat Devan melotot sempurna. Bagaimana Oma bisa tahu tentang gempa bumi lokal? Ah, Kristal pasti yang sudah bercerita kepada Oma, dasar Kristal. Kau membuat papi tambah sengsara. Batin Devan menangis. Hari berganti minggu, Devan sudah mengerjakan hukumannya dengan baik, yaitu menjadi tukang kebun selama 1 minggu. Devan mengerjakan hukumannya sebelum berangkat ke kantor. Dan minggu itu berganti menjadi bulan, dan tidak terasa sudah 2 bulan semenjak ia liburan dari Bali bersama Raya, dan selama 2 bulan itu juga Raya masih mendiamkan Devan. Bukan hanya itu saja, Devan juga tidak mendapatkan jatah untuk mengasah goloknya. Huek. Huek. Devan memuntahkan isi perutnya di wastafel sambil memijat tengkuknya sendiri.
Sejak tadi pagi dirinya terus merasa mual dan memuntahkan isi perutnya. Ah, aku ini kenapa? Sudah 1 minggu ini selalu merasa mual. Gumam Devan setelah membasuh wajahnya dengan air yang mengalir dari wastafel kantornya. Dev, meetingnya akan segera dimulai. Sander memasuki ruangan Devan, tapi tidak mendapati Devan di dalam ruangannya. Kemana dia? Gumam Sander, tapi tak berselang lama Devan keluar dari dalam kamar mandi dengan wajah terlihat lebih segar. Hei, kau sakit? Tanya Sander saat melihat wajah menantunya terlihat pucat. Tidak, bos. Aku baik. Sangkal Devan, padahal ia merasakan perutnya seperti diaduk dan kepalanya pusing bukan main. Jika tidak sehat jangan dipaksakan, ucap Sander. Tidak aku, Devan tidak melanjutkan perkataannya, karena perutnya bergejolak lagi. Secepat kilat Devan menutup mulutnya dan berlari menuju kamar mandi. Dev. Sander mengikuti Devan dan ia berhenti di ambang pintu saat melihat Devan memuntahkan isi perutnya. Iyu. Kau muntah, kau sedang tidak sehat, Dev. Seru Sander dari ambang pintu. Aku baik-baik saja, hanya masuk angin biasa. Jelas Devan, dan dirinya merasa lebih baik setelah memuntahkan isi perutnya lagi, tetapi sakit kepalanya semakin bertambah. Istirahatlah, aku akan memanggilkan Ricky. Ucap Sander, tapi langsung ditolak oleh Devan. Aku tidak apa-apa. Sangkal Devan lagi. Terserahlah. Kesal Sander, lalu keluar dari ruangan Devan. Baru saja akan memutar handle pintu terdengar suara benda jatuh dari kamar mandi yang begitu keras. Devan. Raya bergegas ke rumah sakit saat mendapat kabar dari ayahnya jika Devan pingsan di kantor. Rasa penyesalan menyeruak di dalam hatinya, ia tidak seharusnya mengabaikan suaminya selama itu. Dak. Raya berjalan tergesa dan menghampiri ayahnya yang menunggu di depan ruangan IGD. Hanya pingsan. Sander meyakinkan putrinya lalu memeluk putrinya agar tidak menangis. Aku takut jika terjadi apa-apa padanya, Dad, Hiks. Raya menangis di dalam pelukan Sander. Masalahnya dia adalah pria kuat dan hampir tidak pernah sakit. Lanjut Raya, masih terisak, sedangkan Sander mengusap punggung putrinya dengan lembut seolah menyalurkan ketenangan di sana. Tak berselang lama Ricky dan dokter yang menangani Devan keluar dari ruangan tersebut. Bagaimana keadaan suamiku? Devan menerjapkan kedua matanya berulang kali. Yang pertama ia lihat adalah langit-langit sebuah ruangan yang berwarna putih dan juga ia mencium bau obat-obatan. Rumah sakit, gumam Devan dalam hati. Auses, apa ini? Devan merasakan tangan kirinya berdenyut nyeri karena diinfus, sedangkan tangan kanannya seperti digenggam erat oleh seseorang. Raya membuka matanya saat merasakan pergerakan tangan yang ada di genggamannya, kemudian ia mendongak lalu menatap suaminya yang sudah sadar dari pingsan. Sayang, kau sudah sadar? Mana yang sakit? Katakan. Raya beranjak dari duduknya lalu memeluk suaminya dan melontarkan banyak pertanyaan. Raya sangat mencemaskan keadaan Devan, apalagi Devan tidak sadarkan diri lebih dari 2 jam. Rasa bersalah terus menyelumuti hatinya, hingga dirinya tidak sanggup untuk membendung lajur air matanya yang sudah ia tahan sejak tadi. Devan mengulas senyum saat melihat Raya mencemaskan dirinya. Kemudian Devan membalas pelukan Raya dengan salah satu tangannya yang tidak terpasang infus. Aku tidak apa-apa. Devan berucap lirih, entah kenapa tubuhnya masih terasa sangat lemas. Maaf, Hiks. Raya menangis di dalam pelukan Devan. Kenapa menangis? Lihat aku sudah sadar dan baik-baik saja. Ucap Devan, meyakinkan. Raya mengurai pelukannya kemudian menatap Devan dengan sendu. Baik-baik saja bagaimana? Kata dokter, kau dehidrasi dan tekanan darahmu rendah. Ucap Raya sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Hei, ayolah sayang jangan berlebihan. Devan tergelak, lalu mengusap pipi istrinya dengan lembut.
Raya memejamkan matanya sambil memegang tangan Devan yang mengusap lembut pipinya. Ia menikmati kehangatan dan kenyamanan dari tangan besar itu. Maafkan aku sayang, karena aku terlalu berlebihan mendiamkanmu. Andai saja aku tidak egosi pasti kau tidak akan. Ucapan Raya terhenti ketika jari Devan menempel di bibir manisnya. SSTTT, sudah berlalu dan aku yang salah. Aku pantas mendapatkan hukuman darimu dan maaf karena aku selalu membuatmu kecewa. Ucap Devan lirih sambil menatap kedua bola mata indah istrinya. Raya mengangguk kemudian tersenyum, membalas perkataan suaminya. Aku mencintaimu. Ucap Raya pelan, kemudian ia mengecup lembut bibir suaminya. Tentu saja hal itu tidak disia-siakan oleh Devan yang dengan sigap langsung menahan tengkuk istrinya dan melumat bibir Raya yang sangat ia rindukan 2 bulan ini. Sander, JJ, Tuan dan Nyonya Fadaei berjalan tergesa menuju ruang rawat Devan. Ceklek. Oh astaga. Pekik JJ tertahan, lalu menghadap dada bidang Sander yang ada di belakangnya. Dan dengan sigap Sander memeluk leher istrinya agar tidak melihat adegan lift tersebut. Dasar anak nakal. Kita semua panik tapi dia malah asteris di sini. Gerutu Nyonya Fadaei pelan dan tak berfilter. Sedangkan Tuan Fadaei hanya menggelengkan kepalanya pelan. Kedua manusia yang melepas rindu itu tidak menyadari kehadiran orang lain di sana. Sayang. Racau Raya, ketika tangan Devan yang tidak terpasang infus meremat 2 pepaya gantungnya dengan kasar dan bergantian. Aku menginginkanmu. Bisik Devan saat ciumannya terlepas sesaat. Saat ini posisi Raya berada di atas tubuh Devan. Keduanya masih berpakaian lengkap, hanya saja kedua manusia tidak tahu tempat itu bercumbu mesra di atas ranjang pasien itu. Merasa kegiatan mereka semakin panas, akhirnya Sander berdehem keras untuk menghentikan adegan lift tersebut. Devan dan Raya menghentikan aksinya dan saling pandang ketika mendengar deheman seseorang. Perlahan Raya dan Devan menoleh bersamaan ke arah suara dehaman itu berasal. Embek. Astaga. Pekik Raya dan Devan bersamaan, lalu Raya dengan cepat turun dari atas tubuh Devan kemudian merapikan pakaiannya yang terlihat berantakan. Malu, sangat malu yang dirasakan pasangan yang kepergok mesum itu. Bahkan wajah Raya dan Devan sudah sangat merah, semerah tomat. Ceka, Sander hanya berdecak saja di sana, dengan posisi masih memeluk leher JJ. Kalian ini jika mau asteris dikunci pintunya. Sindir Tuan Fadaei. Tahan, Dev tahan lagi, sakit juga. Sindir Nyonya Fadaei lagi, membuat Devan dan Raya semakin malu. Kalian ini menodai mata suciku. Sungut JJ, membuat semua orang di sana menatap JJ dengan tatapan geli. Mau aku nodai tidak? Bisik Sander sensual, tepat di telinga JJ. Ish. Mesum. Balas JJ mengerucut sebal, sambil mencubit tangan kekar suaminya yang sekarang melingkar di pinggangnya. Ah, Dedi dalam keadaan apapun masih saja bisa menggoda Mami JJ. Dasar bule KW. Hahaha. Ricky tertawa keras dan menggema di seluruh sudut ruang rawat Devan. Ketahuan mesum di rumah sakit, untung saja kalian sudah halal, jika tidak, pasti kalian sudah dibawa ke dinas sosial, hahaha. Ricky terus meledek temannya itu. Terus ledek terus. Dasar cikik renyes. Sungut Devan. Sudahlah, Kaye. Sekarang bagaimana kondisi Devan? Tanya Sander kepada dokter yang ada di sebelah Ricky. Menurut diagnosa, hanya dehidrasi dan juga tekanan darah rendah. Dan ini hasil lab semua bagus dan tidak ada masalah yang serius. Tapi yang saya tanyakan kepada Tuan Devan, apakah Anda kurang mengonsumsi air putih atau terlalu lelah? Jelas dokter tersebut sekaligus bertanya kepada Devan. Devan menggelengkan kepalanya pelan. Tapi, sudah seminggu ini sering mual dan muntah. Ucap Devan, lalu diangguki dokter tersebut. Baik, saya periksa dulu. Ucap dokter, lalu mendekati Devan dan memeriksa perut Devan sebelah kiri. Tidak ada masalah dengan lambung Anda.
Ucap dokter tersebut setelah selesai memeriksa Devan. Bisa dijelaskan waktu kapan Anda mual dan muntah? Tanya dokter lagi. Tunggu. Apa ini masalah serius? Sela Raya. Tidak, Nona. Kami hanya memastikan sesuatu. Hanya waktu pagi dan sampai menjelang siang saja aku mengalami muntah dan mual. Jelas Devan. Membuat dokter itu tersenyum, begitu pula dengan Ricky. Sayang, kenapa kau tidak mengatakannya? Jika merasa mual dan muntah? Raya menatap suaminya berkaca-kaca. Ia merasa jadi istri yang tidak berguna. Karena mengabaikan suaminya, ia jadi tidak tahu kondisi kesehatan suaminya. Sayang, dengarkan dulu penjelasan dokter ya. Ucap ibu mertuanya, sambil mengusap bahu Raya. Ricky menatap Raya dengan intens dan menatap bentuk tubuh Raya yang aduhai seperti gitar Spanyol. Woi, mata lu pengen gua colok, seru Devan saat melihat Ricky menatap istrinya dengan intens. Lebay ah. Sepertinya yang harus diperiksa di sini bukan Devan melainkan Raya, ucap Ricky tersenyum. Aku. Raya menunjuk dirinya sendiri. Dad, jangan-jangan. Bisik JJK pada suaminya. Kita doakan saja. Balas Sander dengan berbisik. Disinilah saat ini mereka semua sekarang berada di ruangan dokter Ricky. Raya sudah tiduran di atas tempat tidur pasien yang ada di sana dengan raut wajah yang bingung. Sebenarnya ada apa ini? Tanya Raya masih bingung. Kemungkinan kau hamil, sayang. Ucap Devan sambil menggenggam tangan Raya. Apa? Wajah Raya sangat syok, apalagi dirinya tidak merasakan tanda-tanda kehamilan, seperti kehamilan pertamanya dulu. Made in Bali.